Halo teman-teman, mitra PTBS dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi dengan saya Muhammad Gunawan. Bagaimana sih cara mengatasi calon mitra ya yang habis kita prospek ataupun yang habis kita presentasi beliau terkendala di dana? Ataupun gimana sih cara mengatasi calon mitra yang bilangnya saya tertarik sekali dengan bisnis PTBS tapi terkendala di dana Coach Gunawan ya. Nah, gimana caranya? Cara mengatasinya gimana? Nah, yang pertama, teman-teman, cara mengatasi calon mitra yang seperti itu samakan frekuensinya dulu ya. Jadi harus cari persamaan ya. Jadi ketika dia bilang ya saya nggak ada modal ya, saya nggak punya uang. Nah, teman-teman samakan frekuensinya. Oh iya, sama. Saya pun dulu awal ya sebelum gabung di PTB sama, saya pun nggak ada modal. Ya, jadi harus seperti itu, harus disamakan dulu ya. Ataupun kalau teman-teman dulu di awal gabung PTB mungkin ada dari tabungan ataupun ada modal. Nah, teman-teman bisa menyamakannya seperti ini. Oh iya, sama, kebetulan sama. Orang-orang yang jadi PTBS pun ya rata-rata mereka di awal pun terkendala di modal. Ya, jadi harus samakan frekuensinya. Apalagi kalau teman-teman kan seperti tadi yang saya bilang sama, nggak ada modal. Nah, itu enak banget ya buat nyamakan frekuensinya. Ya, jadi kuncinya harus persamaan ya. Nah, kenapa harus ada persamaan? Agar dia nggak ngerasa sendiri ya. Kadang kan dia berpikir dia yang nggak ada modal sendiri, padahal orang-orang yang join di PTBS kan rata-rata hampir 90% lebih, mungkin nyampe 95%, mereka rata-rata orang yang nggak ada modal ya. Bahkan dari mereka bukan cuma nggak ada modal tapi dalam kondisi minus, betul ya, minus, punya banyak hutang puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang nyampe miliaran. Nah, secara logika kan kayaknya nggak mungkin join PTBS, bener nggak? Udah nggak punya modal, punya hutang, dari mana buat join PTBS, bener nggak? Tapi kenapa mereka bisa join? Karena mereka paham yang namanya peluang, betul ya, paham dengan yang namanya potensi ya. Sekali lagi, kalau ada camit yang terkendala di modal, sekali lagi kuncinya adalah cari persamaan ataupun samakan frekuensinya. Oh iya, sama, saya pun di awal gabung PTB saya nggak ada modal. Nah, lalu solusi selanjutnya apa? Solusi yang harus teman-teman berikan ke calon mitra yaitu ceritakan awal teman-teman bergabung seperti apa ya. Nah, kalau saya pribadi, teman-teman, saya selalu menceritakan awal pengalaman saya bergabung. Nah, kalau saya dulu di awal saya jual motor, saya punya motor satu-satunya yang itu masih kredit, ada ribanya, itu saya jual. Saya beranikan jual buat join di PTBS. Alhamdulillah saya dapat modal dari situ. Kalau saya dulu motornya di apa sih, sebenarnya bukan dijual tapi apa ya, di overbooking ya, saya dapat modal dari situ, teman-teman ya. Nah, kalau saya selalu menceritakan pengalaman saya, jadi teman-teman bisa menceritakan pengalaman teman-teman awal bergabung di PTBS seperti apa. Ataupun mungkin kan ada dari sini yang menjual barang, menjual cincin istrinya, menjual cincin anaknya, itu ada loh mitra saya yang seperti itu, teman-teman. Ada juga yang bongkar celengan ataupun yang ambil dari tabungan. Intinya ceritakan awal pengalaman teman-teman bergabung di PTBS seperti apa ya. Jadi itu kan bagus ya buat inspirasi ya. Jadi biar ada gambaran, biar ada solusi buat si yang namanya calon mitranya ya. Ataupun kalau calon mitranya bilang gini, saya tertarik sekali dengan bisnis PTBS tapi terkendala di modal. Nah, teman-teman jawabnya harus seperti apa? Justru karena kamu nggak ada modal, makanya saya tawarkan bisnis PTBS, makanya saya ajak kamu bisnis PTBS agar kamu bisa punya modal. Ya, jadi ini kayak ngerubah paradigma. Ya, sebenarnya bukan nggak ada modal, sebenarnya dia ada modal. Ya, maksudnya ya kalau misalnya dia nggak punya uang, nggak punya modal, ya terus makan apa? Buat makan dari apa coba? Bener nggak? Ya itu kan bisa makan kan karena ada uang, karena ngusahain, bener nggak? Nah, makanya teman-teman harus bilangnya seperti itu. Kalau dia bilang saya tertarik, saya nggak ada modal, justru karena kamu nggak ada modal, nggak punya uang, makanya saya tawarkan bisnis PTB, saya ajak kamu jalankan bisnis PTB agar kamu punya uang, agar kamu punya modal. Karena di PTBS ini ada penghasilan harian, mingguan, bulanan, plus ada reward-rewardnya juga yang udah disediakan sama perusahaan, sama PTBS ya. Mungkin saat ini kamu masih selalu bilang kesulitan keuangan, selalu kesulitan finansial. Nah, setelah kamu join PTBS, nanti kamu nggak akan kesulitan keuangan lagi ya. Buat beli apa-apa gampang, buat beli apa-apa mudah ya. Jadi ini harus dirubah dulu paradigmanya, teman-teman. Paradigma camitnya harus dirubah dulu dengan cara seperti itu. Ini kata, justru ini kata keren, kata sakti ya. Justru karena kamu nggak punya modal, makanya saya tawarkan bisnis PTBS agar kamu bisa punya modal. Nanti kamu gak akan kesulitan keuangan lagi ya. Ataupun teman-teman bisa ngasih ilustrasi seperti ini ya. Contoh gini, jadi kecamit bilangnya seperti ini ya. Contoh, saya baru beli HP baru, HP iPhone ya. HP iPhone contoh kita katakanlah yang harga 20 juta ya. Misalkan saya baru beli iPhone 20 juta, lalu saya mau jual ke kamu 10 juta ya. Kamu kan gak ada uang, saya yakin kamu gak ada uang ya, 10 juta. Nah, kamu yang gak ada uang, pertanyaan saya, bakal beli nggak kalau saya jual 10 juta? Saya yakin pasti beli ya, bener nggak? Saya yakin camitnya pasti beli, calon mitranya pasti mau ketika saya baru beli, langsung saya jual 10 juta. Karena, kenapa? Yang nggak ada uang, tiba-tiba nanti ada uang, bener nggak? Yang nggak ada uang buat beli HP iPhone punya saya, tiba-tiba pokoknya gimana caranya dia pasti ada uang, bener nggak?
pasti akan mengusahakan, pasti bakal memperjuangkan. Tahu nggak kenapa? Karena dia paham dia bakalan untung. Betul ya, dia bakalan untung ketika beli dari saya 10 juta, dia bisa jual lagi 15 juta, bisa juga dijual, ataupun mungkin dari lebih tinggi dari itu bisa dijual karena tahu untung ya. Nah, apalagi ini di PT Best modal cuma 2,5 juta dan itu pun dapat produk buat belanja produk yang untungnya 1,67 miliar jika dijalankan bisnisnya dalam 1 tahun ya. Kenapa nggak diperjuangkan? Bener nggak? Udah tahu untung, mengeluarkan 2,5 juta bisa menguntungkan miliaran. Kenapa nggak diusahakan? Nah, jadi tante bisa juga ngasih ilustrasi seperti itu, ataupun ngasih ilustrasi yang lain, sebenarnya ada banyak. Ataupun ilustrasi yang lain seperti ini. Contoh, saya baru beli mobil baru Pajero seharga 500 juta ya. Lalu saya mau jual ke kamu dengan harga misalkan 300 juta. Nah, misalkan posisi Camit kan saya yakin nggak ada uang, bener nggak? Posisi orang tersebut nggak ada uang, tapi saya yakin yang tadinya nggak ada uang pasti bakalan ada uang, bakalan mengusahakan, bakalan memperjuangkan. Karena kenapa? Karena tahu untung. Karena tahu untung, ketika dia jual lagi, dia bisa dijual lagi dengan harga di atas itu, ya. Nah, makanya dia mengusahakan. Nah, sama juga di PT Best. Di PT Best cuma dengan modal 2,5 juta yang bisa berpotensi menguntungkan 1,67 miliar. Kenapa nggak diusahakan? Kenapa nggak diperjuangkan? Nah, jadi itu yang selalu saya kasih ke calon mitra teman-teman ya, ataupun saya juga sering ngasih solusi modal ya. Jadi buat teman-teman kalau ada Camit yang terkendala di modal, jangan cuman dikasih semangat ya. Misalkan kan kadang ada yang bilang gini, ayo semangat Pak, Bapak pasti bisa dapatkan modalnya ya. Ayo semangat Pak, pasti bisa Pak, pasti bisa. Nah ya, itu sebenarnya nggak salah. Dimotivasi itu bagus teman-teman, kita kasih motivasi, kasih doa bagus. Cuman yang namanya Camit kan memang dimotivasi pasti semangat, tapi ketika dia pulang ke rumah dia bingung, dia pusing, dari mana saya dapatin modalnya. Akhirnya yang namanya calon mitra nggak mau pusing, nggak mau bingung, ya udah akhirnya nggak join PT Best teman-teman. Itu orang sangat disayangkan sekali ya. Motivasi perlu ke Camit, ngasih doa agar dimudahkan rezekinya itu perlu ke Camit, tapi kita sebagai mitra, sebagai calon mentornya harus ngasih solusi. Nah, solusi yang pertama, jadi ada 4 solusi nih. Teman-teman bisa catat, ada 4 solusi dari saya. Solusi yang pertama biasa saya kasih ke calon mitra, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ceritakan pengalaman kita. Pengalaman kita join di PT Best itu karena apa? Ngejual barangkah? Ya, ataupun karena apa? Meminjamkah? Itu bisa diceritakan. Ya, intinya yang solusi yang pertama ini ceritakan pengalaman kita bisa join di PT Best ya. Nah, lalu ya solusi yang kedua dengan cara meminjam. Nah, penting meminjam, jangan kita arahkan meminjam ke bank, ke rentenir. Kalau ada Camit yang seperti itu jangan diterima yang meminjam ke bank, karena itu nggak bakalan berkah dan bisnisnya pun nggak akan jalan karena riba nggak diridhoi Allah, mohon maaf. Ya, jadi arahkan buat meminjamnya ke keluarga, ya ke saudara, ya ke teman dekatnya, ya, dan meminjamnya pun nggak boleh full ya, karena kalau full biasanya orang keberatan. Tapi kalau orang berada silakan minjamnya full. Kalau saya biasanya minjamnya ke 5 orang, ke 6 orang, kayak itu. Jadi biar memudahkan, biar nggak memberatkan buat si orang yang dipinjaminya. Ya, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, menjual barang-barang bernilai teman-teman. Ya, barang-barang bernilai. Kalau punya handphone 2, arahkan buat ngejual handphonenya. Ya, intinya dicek aja di rumahnya, dicek di kamarnya, coba dicek apa yang bisa dijual. Nah, itu kita arahkan ke calon mitra, kita berikan solusi ya. Nah, lalu solusi yang keempat ini bongkar celengan ataupun ngambil dari tabungan. Biasanya kan tiap orang kan punya tabungannya masing-masing. Nah, itu diambil, digunakan buat join di PT Best. Kalaupun nggak punya Camitnya, nggak punya tabungan, ya jalankan solusi yang tadi ya, yang meminjam sama menjual barang-barang bernilai. Karena ketika itu dilakukan, dipraktekkan, insya Allah pasti akan lebih cepat untuk bergabung di PT Best ya. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan solusi dari sini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan ya. Kasih solusi itu ke yang namanya calon mitra ya, karena yang namanya calon mitra terkendala di modal itu adalah persoalan klasik ya, masalah klasik. Jadi teman-teman harus bisa mengatasinya. Jadi nggak perlu bingung, karena itu adalah sebuah kepastian. Ketika teman-teman prospek pasti akan menemukan Camit yang terkendala di modal. Makanya teman-teman cara ngejawabnya harus jago ya. Yang tadi dulu, persamaan dulu di awal ya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya ya. Pastikan dipraktekkan ya. Jangan lupa like, comment, and share ya. Sekian dari saya Muhammad Gunawan yang melaporkan dari Basecamp Bogor ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.